Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Semangat, semangat, semangat. Tun demun, go. PP akan tun demun, amin. Seminggu lagi kita akan selesai puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang berkualitas. Menjadi sosok uh, insan yang terakhir kembali dengan bebas dosa dan noda. Jangan belekutakan, jangan macem-macem ya. Uh, yang berkutakan siapa sih? Mas Bro yang macam-macam kan? Aduh piye Mas Bro, mau lebaran gini tenang aja, mau rujuk. Lanjut kita bahas PP. PP kelihatannya akan turun temurun menuju langit Sabtu 7. Tidak mungkin tidak ya, tetap Dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Karena kalau cuan juga kalian yang nyaplok ya. Mudah-mudahan terjadi lagi seperti tahun 2021 pas menjelang lebaran pam gila sampai April. Nanti kita akan cuan bersama-sama, motong kebuk, kumpul di Tegal dan sudah saya siapkan hotel. Ya, ada perempuannya nggak Mas Bro? Nggak tahu. Ya pesan dulu kali. Mulai tundumun, PP nggak bisa diragukan lagi. Yang tukang fast food, yang mental-mental tempe mendoan, kerupuk, telembuk, minggir. Ini khusus orang-orang yang berjiwa kesatria, mental kuat, yang berani risiko di dalam dunia kripto, mental-mental baja yang tidak mungkin gampang lembek kayak. Lanjut saja, harganya sudah mulai 0,06 dengan USDT-nya 0,00357. ATH saya rasakan sampai, tapi waktunya masih menjadi misteri. Ya, kita semua tunggu dengan PTC dominan longsor dulu. Ini naik sekali lagi biar naik nggak apa-apa. Puas-puasin naik dulu. Tapi nanti akan seperti ini nih. Akan seperti ini, mantul ke atas mengecoh kita. Ya, kita akan dikelabui dengan PTC dominan yang kemudian akan terjun ke bawah seperti ini. Trot, wah, di area 50-an. Kita akan cuan bersama, akan kaya semua. Bisa kita kawin lagi. Oke, ada juga 5 fakta yang luar biasa untuk kalian. Ini akan membuat juga market pump. Mbak Katram kayaknya udah nyerah juga. 5 fakta AS cabut sanksi. Sanksi minyak Rusia 30 hari. Wah, berarti 30 hari ke depan sampai April bisa ngebul semua ya. Karena takutnya si Iran kalau dimusuhin lagi sama AS, Selat Hormuz ditutup maka jekangkang semua seluruh dunia nggak bisa ngisi bensin. Makanya AS ketakutan. Sekarang harus genjatan senjata ya. Amerika Serikat resmi melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia untuk sementara waktu 11 April 2026. Kebijakan ini muncul di tengah terganggunya pasokan energi global akibat konflik Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Wah, ketakutan ternyata dengan perang kan dengan digenjot ekonomi minyak ditutup saja, diancam dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, maka AS langsung down. Ternyata mentalnya Mbak Trump cuma segitu doang. Lanjut Trump, perang lagi. Mas Bro aja lanjut perang kok. Trump gak lanjut perang ke piye. Cemen amat. Langkah tersebut langsung menarik perhatian pasar karena bisa memengaruhi harga minyak, inflasi global, serta sentimen investor di berbagai aset termasuk kripto dan cryptocurrency. Wah, ini akan terjadi cuan besar kawan. Wah mantap ini. Kalau udah begini gimana Mas Bro? Nggak mikirin randa lagi. Cari perawan kalau gini tak uang banyak sih. Bercanda ya. 1. AS buka kelonggaran sanksi minyak Rusia selama sekitar 30 hari. Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Asset Control memberikan jendela waktu sekitar 4 pekan untuk mengizinkan penjualan, pengiriman ataupun pembongkaran minyak mentah dan produk petroleum dari Rusia. Artinya minyak yang sudah berada dalam perjalanan tetap dapat diproses sampai batas waktu 11 April tahun 2026. Ini AS butuh minyak dari Rusia dibuka kembali.
Kebijakan ini pada dasarnya bersifat sementara dan terbatas, barangkali nanti setahun. Tetapi tetap penting karena menyentuh salah satu sumber utama pemasokan Rusia. Sebelum ekspor energi menjadi penopang besar anggaran federal Rusia, bahkan sebelum perang Ukraina pada tahun 2022, kontribusinya mencapai hampir setengah pendapatan negara. Wah, mantap ini, mantap. Nanti akan ngebul di kripto ya. Dua langkah ini diambil saat pasokan minyak global tertekan. Butuh juga minyak Rusia bakat Trump ya. Relaksasi sanksi tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan saat pasar energi sedang menghadapi gangguan besar. Pokoknya bla 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 bla. Kalau saya baca semua muntah juga saya ya. Selat Hormuz menjadi titik paling krusial karena kawasan ini mengalir sekitar 1/5 pasokan global, oli global ya. Ketika lalu lintas kapal di kawasan tersebut menurun akibat serangan terhadap kapal komersial dan ancaman ranjau, pasar langsung menilai bahwa pasokan minyak global bisa semakin ketat. Wah, harga minyak tetap tinggi dan risiko inflasi belum mereda. Berdampak dengan tentunya BTC akan naik. 4. Rusia tetap berpotensi mendapatkan tambahan pemasukan. 5. Dampak bisa meluas ke sentimen pasar global termasuk kripto. Kebijakan energi seperti ini tidak hanya berdampak pada minyak tetapi juga pada cara investor membaca risiko global. Ketika harga energi naik dan ketidakpastian geopolitik global membesar, pelaku pasar biasanya lebih berhati-hati terhadap aset berisiko. Kita pantau saja minyak dunia lewat token kripto. Wah, mantap ini. Ada tokennya juga ternyata ya. Mungkin itu masalah berita-berita, muntah juga saya kalau terlalu banyak ngoceh karena kenyang habis buka puasa. Oke tenang, kita harus tetap semangat, tetap yakin. PP rupa-rupanya tambah ngaceng dengan kapitalisasinya. Wow, 25,05 triliun. Dengan kenaikan 40,22% ataupun volumenya naik 6,9 triliun dalam 24 jam ini. Tentunya dengan suplai yang masih utuh, suplai maksimum, total, suplai beredar, semua lengkap dan sangat akurat. Ini sangat tidak bisa diragukan lagi kawan. Kita tunggu saja. Pokoknya PP siap meleduk ya. Kita akan cuan semua. Jangan ragu. Mungkin video ini saya nggak panjang-panjang karena saya juga capek juga. Kalau puasa itu capek sebetulnya. Ini nanti kalau begini bisa menciptakan jutawan ini. Jutawan akan diciptakan, momentum terus meningkat, dan komunitas terus berkembang. Jika tren ini berlanjut, PP bersiap-siap kita akan menjadi jutawan. Menargetkan 0,02 rupiah ataupun 0,02 dolar sampai 0,05 dolar dalam jangka panjang. Keren kalau sampai begini piye nih. Piye kalau kayak gini nih? Apakah nggak cuan besar kita? Wah, semangat, pokoknya semangat ya. Mungkin itu aja lah, capek juga yang saya sampaikan di malam hari ini. Nanti malam dangdutan apa kayak ya untuk di shot. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Jika Anda sudah belum subscribe, untuk subscribe. Saya rasa nanti tanggal 18 PYMC meeting dan kemudian undang-undang clarity aset dengan perubahan geopolitik global yang semakin mereda. Saya rasa dengan pelonggaran Rusia juga saya rasa akan menjadi PAM seperti tahun 2021 sebelum pas menjelang lebaran sampai akhir lebaran diperkirakan sampai April. Oke. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap maknyos.